Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video aku. Sebelumnya perkenalkan, aku Anissa dan ini ada teman aku Ica. Macam tak betul je budak ni. Oke, langsung saja di sini aku dan teman aku mau membahas tentang nilai-nilai Islam yang ada dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat Jawa. Tonton videonya sampai habis ya guys. Sebelum membahas nilai-nilai Islam lebih lanjut, apa sih nilai itu? Nilai itu berasal dari bahasa Inggris value dan dari bahasa Latin valere atau valuit dari bahasa Prancis kuno dan diartikan sebagai harta. Harta di sini berarti adanya interpretasi berbeda tentang arti kata tersebut tergantung subjek dan sumber daya. Misalnya nilai ekonomis yaitu harga pakai suatu produk, nilai psikologis atau keyakinan individu, nilai sosial norma sosial, nilai antropologi atau budaya, nilai politik atau kekuasaan, nilai agama atau keyakinan agama. Nilai-nilai itulah yang mengenalkan manusia selaras dalam keberhasilan. Terus, bagaimana sih nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat Jawa itu? Nilai-nilai agama Islam merupakan nilai-nilai yang melambangkan aspek-aspek yang sangat banyak. Di antaranya adalah keyakinan atau agama, ada intelektual atau kebebasan berpikir, ada kebebasan bertindak, sosial, moral, seni, ekonomi, perkawinan, kemajuan, keadilan, kemudian kesabaran politik, patriotisme, keinginan untuk dihormati, kepemimpinan, tanggung jawab, kejujuran, dan masih banyak yang lainnya. Jadi setidaknya agama Islam mempunyai nilai-nilai yang meliputi pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Sosial. Nilai Islam juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam yang bermanfaat dan menyempurnakan kehidupan manusia sesuai hakikatnya. Ajaran Islam terutama tertuang dalam kitab suci Al-Quran dan juga membuat amalan hidup Nabi Muhammad yang diriwayatkan melalui hadis. Seberapa penting sih nilai Islam tersebut dalam kehidupan masyarakat Jawa? Nilai-nilai Islam memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Jawa. Salah satunya yaitu percaya dan menyelaraskan budaya tradisional dengan ajaran agama. Salah satunya yang utama adalah kebersamaan, cermin dalam konsepnya Pak Tiwak Sedia yang mengajarkan nilai
rendah hati dan tidak sopan. Dan selain itu nilai kekeluargaan dan gotong royong sangat ditekankan dalam Islam Jawa, tercermin dalam adat hukum tetangga yang mengajarkan solidaritas dan tauhid menolong di antara tetangga. Selaras dengan ajaran Islam tentang pentingnya keadilan, masyarakat Jawa telah menekankan nilai adil dan hormat pada hak individu dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam upacara-upacara adat dan tradisi hukum lokal. Selain itu, kesalehan dan kepatuhan terhadap Tuhan juga menjadi inti dari kehidupan masyarakat Jawa yang beragama Islam. Oke, terus selanjutnya, bagaimana sih peran tokoh-tokoh agama dalam melestarikan nilai-nilai keislaman? Pengalaman diartikan dengan baik yang dimainkan oleh seseorang. Selain itu juga dapat diartikan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah peristiwa atau suatu kejadian. Peran di sini dimaksudkan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang pada suatu peristiwa penting tertentu. Tokoh-tokoh agama memiliki peran penting dalam melestarikan nilai-nilai keislaman melalui berbagai cara. Yang pertama, mereka mengajarkan Al-Quran dan hadis serta memberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang benar kepada umatnya. Melalui ceramah, khotbah, pengajian, mereka menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Yang kedua, mereka menunjukkan perilaku dan sikap yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu umat untuk meniru dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, mereka memberikan bimbingan dan nasihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah pribadi, kekeluargaan, dan sosial, berdasarkan prinsip yang sesuai dengan Islam. Yang keempat, mereka berperan aktif dalam organisasi keagamaan dan sosial, membantu memfasilitasi kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, perayaan hari besar Islam, dan juga kegiatan keagamaan yang lainnya. Yang kelima, menjawab baik secara langsung maupun melalui media modern seperti televisi, radio, dan internet. Mereka menyebarkan ajaran Islam ke seluruh lapisan masyarakat. Katanya dari hubungan Islam dengan Jawa itu membentuk beberapa konspirasi Islam dengan Jawa yang mempunyai kekhasan tersendiri. Contohnya apa aja sih? Ya, ada beberapa bentuk akulturasi dari Islam dengan budaya Jawa tersebut. Yang pertama contohnya yaitu pada pembangunan Makam Al-Kaburah. Kegiatan sosial keraton Yogyakarta menghidupkan kehidupan Islam seperti menjalankan hukum Islam dengan membuat selama Al-Kaburah, selaku masjid gede Kauman, membuat surat kerajaan, serta membuat masjid patok negara, yaitu basis negara Agung dan Al-Quran. Yang kedua ada ritual sedekah laut di Pantai Padalarang di Kabupaten Kebumen. Ritual ini dipercaya oleh masyarakat yang didasari pada keyakinan mereka dengan adanya benda atau cerita rakyat, yakni kepercayaan akan adanya penghuni yang menguasai laut selatan atau yang biasa kita kenal dengan Nyi Kidul. Pada awalnya masyarakat yang melaksanakan ritual sedekah laut ini merupakan penganut ajaran animisme dan dinamisme. Setelah agama Islam datang, pengaruh ajarannya mulai diterapkan dalam ritual sedekah laut tanpa menjalankan budaya lokal. Sebenarnya yang masyarakat sudah menggunakan doa-doa serta ayat-ayat Al-Quran dalam khusus ritual sedekah laut ini. Juga ada tradisi salaman berasal dari Al-Sama Arab yaitu salamah yang berarti selamat atau bahagia. Selamat dapat dimaknai sebagai kata lepas dari insiden-insiden yang tidak dikenal. Dan selamat ini menjadi simbolis masyarakat Jawa dalam menciptakan Islam kedua. Yang keempat adalah selamatan kematian. Secara garis besar tradisi Jawa selamatan kematian adalah meninggal dalam harapan tetap terjadi hubungan yang harmonis antara warga masyarakat sendiri dan orang yang telah menikah. Adapun masa dan urutan selamatan kematian yang tergolong selalu dilaksanakan oleh masyarakat yaitu yang pertama adalah
atau selamatan setelah penguburan. Yang kedua ada ngeluk bina atau selamatan setelah menjalani kematian. Tiga, ngeluk bina atau selamatan setelah menjalani kematian. Empat, mata bina atau selamatan setelah 42 hari kematian. Yang kelima ada nyaksinya atau selamatan setelah 100 hari kematian. Yang keenam ada mendaskisan atau selamatan setelah 1 tahun kematian. Yang ketujuh ada rendah Indo atau selamatan setelah 2 tahun kematian. Yang terakhir ada nyewu atau selamatan setelah 1000 hari kematian. Yang terakhir nih, bagaimana mempertahankan nilai-nilai Islam dari tantangan di tengah modernisasi seperti saat ini. Tapi sebelum itu apa sih modernisasi? Modernisasi berasal dari kata modern yang memiliki arti saat ini yaitu up to date. Namun secara arti seks modern berhubungan dengan konteks ruang waktu dan jadinya modernitas. Zaman modern merupakan sebuah keberhasilan dari zaman sebelumnya yang terjadi pada sejarah manusia. Pasca zaman prasejarah yang terjadi di rentang Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu, maka umat manusia mengalami fase zaman baru yaitu zaman modern yang diawali oleh bangsa Eropa Barat sekitar 2 abad yang lalu. Agak sulit dipungkiri bahwa arti modernisasi dengan dasar filosofisnya sendiri-sendiri telah membawa perubahan tersendiri sehingga perubahan menjadi semacam bagian yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Ada beberapa cara untuk hal tersebut. Yang pertama ada memperdalam pengetahuan tentang ajaran Islam melalui pendidikan formal maupun non formal. Yang kedua ada mengintegrasikan nilai tradisional Islam dengan inovasi modern, misalnya menggunakan teknologi untuk dakwah dan pendidikan Islam. Yang ketiga membangun komunitas yang mendukung dan mempromosikan nilai Islam. Komunitas yang solid dapat menjadi benteng dalam menghadapi tantangan modernisasi. Yang keempat, mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kehidupan spiritual dan material, menunjukkan bahwa modernisasi tidak harus bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang kelima, menggunakan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang Islam. Yang keenam, memperkuat dan mengembangkan sistem ekonomi berbasis syariah dan akil dan bebas sebagai alternatif dari ekonomi konvensional. Cukup sampai di sini aja ya video kita. Semoga materi yang kita bawakan dapat menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Sekian dari kita, sampai jumpa di video yang lainnya. A few moments later.